Bayangkan Anda sedang berdiri di sebuah ibu kota Eropa, lalu menyadari bahwa dalam satu hari Anda bisa sarapan di satu negara, makan siang di negara lain, dan mengakhiri malam di negara ketiga, tanpa perlu naik pesawat. Kedengarannya seperti perjalanan keliling Eropa yang mahal. Namun, di kota ini, semuanya berada begitu dekat. Selamat datang di Bratislava, ibu kota Slovakia. Sebuah kota yang terletak di jantung Eropa Tengah, di antara dua ibu kota besar yang jauh lebih terkenal, Wina dan Budapest. Yang membuat Bratislava benar-benar unik adalah letaknya. Kota ini berada sangat dekat dengan perbatasan Austria dan tidak jauh dari Hongaria. Bahkan, Bratislava dikenal sebagai salah satu ibu kota dengan posisi geografis paling istimewa di Eropa. Namun, ada sebuah pertanyaan menarik. Mengapa kota yang memiliki lokasi sebaik ini justru sering terlupakan? Ketika orang membicarakan Eropa Tengah, nama-nama seperti Paris, Roma, Wina, Praha, atau Budapest biasanya langsung muncul. Tetapi Slovakia, Bratislava, bagi banyak orang, negara ini seolah hanya sebuah nama kecil di peta. Padahal, di balik ukurannya yang relatif kecil, Slovakia menyimpan cerita yang jauh lebih menarik daripada yang dibayangkan. Mari kita mulai dari hal yang paling mendasar. Slovakia memiliki populasi lebih dari 5 juta jiwa. Sementara itu, Bratislava, sebagai ibu kotanya, dihuni oleh sekitar 1,5 juta penduduk jika menghitung wilayah metropolitan. Ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan banyak ibu kota besar di Eropa. Namun justru disitulah salah satu daya tariknya. Bratislava tidak terasa seperti kota metropolitan yang terburu-buru. Tidak ada keramaian berlebihan seperti yang mungkin Anda temukan di Paris atau Wina. Kota ini lebih kecil, lebih tenang, dan terasa lebih mudah dijelajahi. Dari pusat kota Bratislava, perjalanan menuju Austria bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Sementara perjalanan kereta menuju Wina hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Ke arah lain, Budapest juga dapat dijangkau dalam beberapa jam perjalanan. Dengan kata lain, Bratislava berada tepat di persimpangan 3 dunia. Dunia Austria, dunia Hongaria, dan identitas Slavia Slovakia yang kuat. Ketika pertama kali memasuki kawasan kota tua Bratislava, Anda mungkin akan langsung terkejut. Jalan-jalan sempit berbatu, bangunan tua dengan warna-warna lembut, gereja bersejarah, patung unik, dan kafe kecil yang tersembunyi di balik gang. Suasananya terasa seperti perpaduan antara Praha dan Wina, namun dengan ritme yang jauh lebih santai. Di beberapa sudut kota, Anda bisa duduk menikmati kopi sambil memandangi bangunan berarsitektur barok yang telah berdiri selama berabad-abad. Menara Kastel Bratislava terlihat mengawasi kota dari atas bukit, sementara Sungai Danube mengalir melewati salah satu jalur perdagangan paling penting dalam sejarah Eropa. Dan yang menarik, menikmati suasana Eropa klasik di Bratislava seringkali terasa lebih ramah bagi anggaran dibandingkan kota-kota tetangganya. Tetapi jangan sampai Anda berpikir bahwa seluruh Bratislava terlihat seperti kota dari kartu pos. Karena kota ini memiliki sisi lain yang benar-benar berbeda. Cukup menyeberangi Sungai Danube, dan pemandangan berubah secara drastis. Anda akan memasuki kawasan Petralka. Disinilah salah satu warisan paling nyata dari masa komunis masih terlihat. Barisan apartemen besar berdiri memanjang, dengan desain yang nyaris seragam. Kawasan ini dibangun untuk menampung puluhan ribu orang pada masa ketika Slovakia masih menjadi bagian dari Cekoslowakia yang berada di bawah pengaruh blok Soviet. Kontrasnya luar biasa. Di satu sisi sungai, Anda melihat bangunan berwarna pastel, istana tua, dan jalanan bergaya Eropa klasik. Di sisi lain, Anda melihat blok-blok beton besar yang mengingatkan kita pada kehidupan Eropa Timur pada abad ke-20. Hanya dalam waktu beberapa menit, Bratislava membawa Anda melewati 2 bab sejarah yang berbeda. Dan mungkin inilah hal yang membuat kota ini begitu menarik. Bratislava bukan kota yang berusaha menyembunyikan masa lalunya. Ia menunjukkan semuanya. Kemegahan kerajaan, pengaruh kekaisaran Austro-Hongaria, puluhan tahun kehidupan di bawah komunisme, hingga transformasinya menjadi ibu kota modern setelah Slovakia berdiri sebagai negara merdeka. Lalu bagaimana dengan masyarakatnya? Orang Slovakia dikenal memiliki karakter yang relatif tenang, dan tidak selalu mudah terbuka kepada orang asing. Pada pertemuan pertama, mereka mungkin terlihat pendiam atau menjaga jarak. Namun,
Ketika percakapan mulai berjalan dan hubungan terbangun, banyak yang menunjukkan sisi yang jauh lebih hangat dan ramah. Slovakia juga merupakan negara yang mengalami perubahan besar dalam beberapa dekade terakhir. Generasi mudanya semakin terhubung dengan Eropa modern. Banyak yang mengenyam pendidikan tinggi, bekerja di berbagai negara Uni Eropa, dan berbicara lebih dari satu bahasa. Namun di saat yang sama, hubungan dengan keluarga dan tradisi lokal masih memiliki tempat yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Perpaduan antara kehidupan modern dan nilai tradisional inilah yang membentuk karakter Slovakia saat ini. Tentu saja, bagi sebagian pengunjung, daya tarik negara ini juga terlihat dari gaya hidup dan penampilan masyarakatnya. Bratislava adalah kota yang dipenuhi anak muda, mahasiswa, pekerja profesional, dan orang-orang yang memiliki gaya berpakaian khas Eropa Tengah. Sederhana, rapi, klasik, tetapi tetap modern. Namun, daya tarik sebenarnya bukan hanya soal penampilan. Yang lebih menarik adalah bagaimana sebuah negara kecil ini berhasil mempertahankan identitasnya di tengah lingkungan yang dipenuhi negara-negara besar dengan budaya yang sangat kuat. Bayangkan berada di antara Austria yang kaya akan warisan kekaisaran, Hongaria dengan identitas nasionalnya yang kuat, Ceko yang terkenal karena Praha, dan di sebelah timur, negara-negara Slavia lainnya dengan sejarah yang panjang. Slovakia harus menemukan jalannya sendiri. Dan menurut banyak penduduk lokal, itulah salah satu hal yang paling sering disalahpahami orang luar. Saat berbicara dengan penduduk setempat, ada satu perasaan yang cukup sering muncul. Mereka ingin dikenal sebagai Slovakia, bukan disamakan dengan Slovenia, bukan dianggap sebagai bagian dari Ceko, dan bukan sekadar negara kecil yang berada di antara Austria dan Hongaria. Slovakia memiliki sejarahnya sendiri, bahasanya sendiri, budayanya sendiri, dan identitas nasional yang dibangun melalui perjalanan panjang. Mungkin inilah alasan mengapa Bratislava terasa berbeda dari ibu kota Eropa lainnya. Kota ini tidak mencoba menjadi Paris, tidak mencoba menyaingi Wina, dan tidak berusaha mengalahkan Budapest. Bratislava hanya menjadi dirinya sendiri. Sebuah ibu kota kecil yang berdiri di lokasi luar biasa. Sebuah kota tempat masa lalu kerajaan, era komunis, dan kehidupan modern bertemu dalam satu ruang. Dan mungkin, justru karena terlalu sering berada di bawah bayang-bayang kota-kota besar di sekitarnya, Bratislava menjadi salah satu ibu kota yang paling diremehkan di Eropa. Karena terkadang, tempat paling menarik bukanlah tempat yang paling terkenal. Terkadang, justru kota yang jarang dibicarakanlah yang menyimpan kejutan terbesar. Dan Bratislava mungkin adalah salah satunya. Salah satu alasannya cukup sederhana, tetapi juga sangat membuat frustrasi bagi banyak warga Slovakia. Menurutnya, wisatawan seringkali mengira Slovakia adalah Slovenia. Padahal, keduanya merupakan dua negara yang benar-benar berbeda dan terletak ratusan kilometer satu sama lain. Kesalahan ini terjadi begitu sering sehingga bagi sebagian orang Slovakia, rasanya seperti negara mereka belum benar-benar mendapat tempat dalam peta dunia. Namun, kebingungan itu sebenarnya bukan tanpa alasan. Nama Slovakia dan Slovenia memang terdengar sangat mirip. Keduanya memiliki hubungan dengan akar sejarah bangsa-bangsa Slavia, sebuah kelompok masyarakat yang telah menyebar ke berbagai wilayah Eropa selama berabad-abad. Dari akar sejarah dan bahasa inilah, kemudian muncul nama-nama yang terdengar hampir sama. Tetapi setelah itu, perjalanan kedua negara mengambil arah yang sangat berbeda. Slovakia berada di jantung Eropa Tengah, dikelilingi oleh Austria, Hongaria, Republik Ceko, Polandia, dan Ukraina. Sementara Slovenia berada jauh lebih ke selatan, dekat Italia dan Kroasia, bahkan memiliki garis pantai yang menghadap Laut Adriatik. Jadi, meskipun namanya hampir sama, Slovakia dan Slovenia bahkan tidak berbagi perbatasan. Dua negara, dua sejarah, dua lokasi yang sangat berbeda. Namun entah bagaimana, keduanya masih terus tertukar hingga hari ini. Dan jika kita berbicara tentang sejarah Slovakia, Bratislava ternyata memiliki cerita yang jauh lebih besar daripada ukuran kotanya saat ini. Selama berabad-abad, kota ini merupakan salah satu pusat penting kerajaan Hongaria. Bahkan pada masa tertentu, ketika sebagian wilayah Hongaria dikuasai Kekaisaran Ottoman, Bratislava menjadi pusat pemerintahan kerajaan Hongaria. Di kota inilah sejumlah raja dan ratu Hongaria dimahkotai.
Jejak sejarah itu masih terlihat jelas melalui bangunan yang mendominasi kota dari atas bukit, Kastil Bratislava. Bangunan megah ini berdiri tepat di tepi sungai Danube, dan telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting selama ratusan tahun. Kastel ini beberapa kali mengalami kehancuran dan pembangunan kembali, tetapi hingga sekarang tetap menjadi simbol utama Bratislava. Dari atas kastel, pemandangan kota terlihat begitu jelas. Atap-atap kota tua, sungai Danube yang membelah kawasan ini, dan ketika cuaca cerah, wilayah Austria bahkan dapat terlihat di kejauhan. Inilah Bratislava dalam bentuk yang paling menarik. Sebuah ibu kota yang ukurannya kecil, tetapi posisinya luar biasa. Hal lain yang mengejutkan banyak pengunjung adalah betapa mudahnya menjelajahi kota ini. Tidak seperti London, Paris, atau Roma yang membutuhkan beberapa hari untuk sekadar melihat tempat-tempat utamanya. Kawasan bersejarah Bratislava relatif ringkas. Anda bisa berjalan dari satu tempat ke tempat lain, tanpa harus terus-menerus menggunakan transportasi umum. Dalam waktu singkat, Anda dapat melewati alun-alun utama, jalan-jalan tua, gereja, patung unik, restoran, hingga berbagai bangunan bersejarah. Itulah sebabnya Bratislava sangat cocok bagi wisatawan yang hanya memiliki waktu singkat. Banyak orang datang dari Wina pada pagi hari, menghabiskan waktu menjelajahi kota ini, lalu kembali lagi pada malam hari. Ada juga yang menjadikan Bratislava sebagai bagian dari perjalanan antara Austria dan Hongaria. 3 negara, 3 budaya, dalam satu perjalanan. Namun Bratislava bukan hanya menarik bagi wisatawan. Bagi sebagian orang, kota ini juga menarik sebagai tempat tinggal. Dibandingkan dengan Wina, biaya hidup di Bratislava umumnya lebih rendah. Harga sewa apartemen, makanan, dan kebutuhan sehari-hari bisa jauh lebih terjangkau daripada di ibu kota Austria. Perbedaan inilah yang menciptakan fenomena menarik di wilayah ini. Sebagian orang memilih tinggal di Bratislava, tetapi bekerja di Wina. Setiap hari, mereka menyeberangi perbatasan menuju Austria untuk bekerja, kemudian kembali ke Slovakia setelah pekerjaan selesai. Alasannya cukup mudah dipahami. Penghasilan di Austria cenderung lebih tinggi, sementara biaya hidup di Bratislava bisa lebih ringan. Tentu saja, semua itu bergantung pada status pekerjaan, izin tinggal, dan aturan yang berlaku bagi masing-masing orang. Tetapi keberadaan Slovakia di Uni Eropa dan kawasan Schengen membuat wilayah Eropa Tengah menjadi jauh lebih terhubung. Slovakia sendiri telah menjadi anggota Uni Eropa sejak tahun 2004 dan masuk ke kawasan Schengen pada tahun 2007. Posisinya yang berada di tengah Eropa membuat negara ini menjadi tempat yang strategis untuk mobilitas dan perdagangan. Dan ada satu industri yang memiliki peran sangat besar bagi perekonomian Slovakia, yaitu industri otomotif. Meskipun negaranya kecil, Slovakia menjadi rumah bagi sejumlah pabrik besar milik produsen mobil internasional. Industri ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi negara tersebut. Bahkan jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya, Slovakia termasuk salah satu negara dengan produksi mobil per kapita tertinggi di dunia. Sebuah fakta yang cukup mengejutkan untuk negara dengan populasi hanya sedikit di atas 5 juta jiwa. Bagi orang yang berasal dari luar Uni Eropa dan ingin pindah ke Slovakia, tentu prosesnya membutuhkan perencanaan. Visa kerja, izin tinggal, dan persyaratan lainnya harus dipenuhi terlebih dahulu. Aturannya pun dapat berbeda tergantung negara asal dan jenis pekerjaan. Tetapi bagi mereka yang berhasil membangun kehidupan di sini, Slovakia menawarkan satu keuntungan besar. Lokasinya. Dari Bratislava, Anda berada sangat dekat dengan salah satu wilayah paling terhubung di Eropa. Austria ada di sebelah barat. Hongaria tidak jauh di selatan dan timur. Republik Ceko dan Polandia dapat dijangkau melalui jalur darat. Dan negara-negara Eropa lainnya pun terbuka untuk perjalanan yang relatif mudah. Namun, dari semua hal yang saya temukan tentang Bratislava, mungkin yang paling menarik adalah suasana kehidupannya. Kota ini belum terasa sepenuhnya dikuasai oleh pariwisata massal. Di Wina atau Budapest, beberapa kawasan pusat kota bisa terasa sangat sibuk dengan wisatawan sepanjang tahun. Tetapi di Bratislava, suasananya masih lebih tenang. Anda masih bisa melihat kehidupan lokal berjalan seperti biasa. Penduduk duduk di kafe. Mahasiswa berjalan menuju kampus. Orang-orang bertemu teman di alun-alun.
Dan wisatawan menjadi bagian kecil dari kehidupan kota, bukan sepenuhnya menguasainya. Tetapi keadaan ini perlahan mulai berubah. Semakin banyak orang mulai menemukan Bratislava. Mereka datang karena penasaran, karena ingin mencari alternatif yang lebih tenang dari Wina, atau karena ingin menikmati Eropa Tengah tanpa menghabiskan biaya sebesar di kota-kota besar. Dan mungkin, beberapa tahun dari sekarang, Bratislava tidak akan lagi menjadi kota yang terlupakan. Mungkin jalan-jalan kecilnya akan semakin ramai. Mungkin harga-harganya akan semakin tinggi. Dan mungkin nama Slovakia akhirnya tidak lagi tertukar dengan Slovenia. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah, apakah Bratislava akan menjadi destinasi besar berikutnya di Eropa Tengah? Atau justru kota ini akan tetap menjadi rahasia kecil di antara Wina dan Budapest? Apapun yang terjadi, satu hal sudah jelas. Di tengah Eropa yang semakin ramai oleh pariwisata, Bratislava masih menawarkan sesuatu yang semakin langka. Sebuah ibu kota dengan sejarah besar, lokasi luar biasa, harga yang relatif lebih terjangkau, dan kehidupan lokal yang masih terasa nyata. Dan mungkin, justru karena selama ini terlalu sering diabaikan, Bratislava menjadi semakin menarik untuk ditemukan. Kalau kalian baru mengetahui fakta-fakta tentang Bratislava dari video ini, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa beritahu juga, negara mana lagi yang ingin kalian lihat dalam perjalanan kita berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena kita akan terus menjelajahi negara-negara dan kota-kota menarik yang selama ini mungkin belum banyak dibicarakan.